Hai kalian semua, pasti pada nggak sabar ya untuk dijawab pertanyaannya sama Ko Filbert. Tenang, pertanyaan kalian pasti akan dijawab kok. Tapi untuk video ama kali ini, kita akan jawab dulu pertanyaan menarik yang satu ini. Bahas TPMA dong, prospek jangka pendek dan jangka panjang dari view Ko Filbert. Halo semua, kembali lagi bersama saya Filbert dari komunitas Filbert Game Plan. Pada sesi ama kali ini, kita akan menjawab pertanyaan salah satu teman kita yang menanyakan terkait saham TPMA. Mari kita mulai. PT Transpower Marine merupakan perusahaan tongkang, di mana mayoritas pendapatan perusahaan disumbangkan dari batu bara. Selain itu, ada nikel dan wood chip, namun kontribusinya masih kecil. Bila bicara batu bara, kita tahu produksi batu bara nasional meningkat cukup signifikan, dari 386 juta ton di tahun 2012 menjadi 836 juta ton di tahun 2024. Kenaikan tersebut tentu berarti demand terhadap bisnis supporting batubara turut meningkat, dan salah satu perusahaan yang mampu capitalize opportunity tersebut adalah TPMA. Di tahun 2012, perusahaan mengoperasikan 21 set kapal. Angka ini kemudian meningkat menjadi 37 set kapal pada 3 September 2024. Di akhir tahun, perusahaan ada mengakuisisi 3 kapal tongkang. Sayangnya, dikarenakan faktor cuaca, ada 1 set kapal yang hilang di laut, sehingga saat ini perusahaan memiliki 39 set kapal. Itu untuk TPMA only ya. Selain itu, perusahaan memiliki 65% kepemilikan pada BES, yang memiliki 30 set kapal, dan 30% kepemilikan di TLP yang memiliki 44 set kapal. Secara total ada di 113 set kapal. Namun bila kita adjust dengan kepemilikan, maka menjadi 72 kapal. Selain mengoperasikan kapal, perusahaan juga memiliki 3 floating crane. Rencananya bertambah menjadi 4 di pertengahan 2024 kemarin. Namun sampai sekarang masih delay. Dari sini kita bisa tahu kalau perusahaan memang gencar ekspansi, baik secara organik dengan menambah armada internal maupun secara anorganik dengan membentuk joint venture maupun akuisisi perusahaan. Next question-nya adalah, bagaimana secara average selling price atau ASP? Kita tahu harga batubara sempat meningkat sangat signifikan di tahun 2022 dan cooling down sejak tahun 2023. Meski level saat ini masih tinggi, namun tidak setinggi peak-nya waktu itu. Apakah ASP perusahaan terdampak? Mari kita bandingkan data 9 months 2024 dan 2023. Lini usaha perusahaan terbagi menjadi 3. Pertama, jasa tongkang inter-island atau long towing. Revenue 9 months 2023 sebesar 52,9 juta dolar dan volume 4,0 juta ton. Dan 9 months 2024 di 59,5 juta dolar dan volume 5,3 juta ton. Secara ASP turun dari 13,2 ke 11,2 dolar per ton. Kedua, jasa tongkang transshipment, yaitu mengangkut batu bara dari pelabuhan ke mother vessel. Revenue 9 months 2023 sebesar 12,9 juta dolar dan volume 6,5 juta ton. Dan 9 months 2024 di 14,8 juta dolar dan volume 8,5 juta ton. Secara ASP turun dari 2,0 ke 1,7 dolar per ton. Ketiga, floating crane. Revenue 9 Maret 2023 sebesar 12,9 juta dolar dan volume 4,9 juta ton. Dan 9 Maret 2024 di 14,6 juta dolar dan volume 6,7 juta ton. Secara ASP turun dari 2,6 ke 2,2 dolar per ton. Sehingga ketiga lini usaha memang ada penurunan ASP. Meski di level saat ini pun margin perusahaan tongkang masih cukup tebal. In summary, upaya TPMA merupakan salah satu supporting batubara yang mampu capture opportunity di tengah meningkatnya volume produksi nasional, baik melalui ekspansi organik maupun anorganik. Alhasil, meskipun ASP sudah ada penurunan, namun perusahaan tetap mampu menjaga pendapatan maupun laba bersihnya. Bila kita menggunakan asumsi EPS 2024 di 115, valuasi sekarang melambangkan per 5,3 kali. Selain itu, perusahaan juga tergolong cukup royal membagikan dividen dengan payout ratio di kisaran 60-70%.
Oke, sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Dan bila kalian ingin request saham apa, silahkan leave di komen ya. And see you guys in the next video. Bye-bye.